Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Dominika Heni, saya dari kelas B pagi semester 4. Nah, dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kami mendapatkan tugas dari dosen pengampunya untuk membuat IRD dari studi kasus yang telah beliau berikan. Nah, sebelum saya membahas atau membuat tentang IRD dari studi kasus tersebut, saya akan membahas apa saja yang terdapat dalam IRD. Nah, yang pertama yaitu tentang basis data. Ini berhubungan juga dengan IRD karena tempat berhubungan dengan penyimpanan. Nah, basis data yaitu kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundasi data. Untuk pemodelan database. Nah, untuk pemodelan data atau sistem dalam database kita bisa menggunakan model IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Nah, untuk notasi dan beserta artinya dalam IRD yang pertama yaitu entity atau entitas adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Biasanya entitas digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Untuk yang kedua yaitu atribut atau field. Setiap entitas memiliki elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan karakteristik atau properti dari suatu entitas. Atribut disebut juga dengan field. Dan biasanya atribut digambarkan dengan bentuk elips. Nah, untuk yang ketiga yaitu relationship atau relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Digambarkan dalam bentuk diamond. Nah, dalam pembuatan IRD kita harus menentukan terlebih dahulu entitasnya. Dalam studi kasus tersebut ada 4 entitas. Yang pertama buku, anggota, petugas, dan peminjaman. Nah, selain menentukan entitas, dan yang kedua yaitu kita harus menentukan atribut. Apa saja yang terdapat di dalam entitas-entitas yang telah kita ketahui. Nah, yang pertama buku. Nah, di dalam buku ini terdapat apa saja di dalamnya? Yaitu terdapat ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, dan yang kedua yaitu anggota. Nah, di dalam anggota ini terdapat apa saja? Yaitu terdapat ID anggota, nama, nomor telepon, dan alamat. Dan yang ketiga yaitu petugas. Nah, di dalam petugas ini terdapat apa saja? Yaitu terdapat username, password, nama, level, dan nomor petugas. Nah, dan yang terakhir yaitu tentang peminjaman. Di dalam peminjam ini terdapat ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, selain itu, kita harus menentukan kardinalitas relasi. Merupakan relasi antar entitas buku dan peminjaman, yang mana memiliki arti bahwa buku dapat dipinjam oleh anggota dan disimpan di dalam pada entitas peminjaman. Kardinalitas antar entitas buku dan peminjaman adalah one to many, karena sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Yang kedua yaitu melakukan peminjaman, merupakan relasi antar entitas anggota dan peminjaman, di mana anggota yang melakukan peminjaman buku akan disimpan pada entitas peminjaman. Nah, kardinalitas antar entitas anggota dan peminjaman adalah one to many, yang mana satu anggota dapat melakukan peminjaman dalam waktu yang sama pada lebih dari satu buku. Nah, dan yang ketiga yaitu peminjaman dilayani, merupakan relasi antar entitas petugas dan peminjaman, di mana semua proses peminjaman akan dilayani oleh petugas. Kardinalitas relasi antar entitas, petugas, dan peminjaman adalah one to many, karena satu petugas dapat melayani banyak peminjaman buku. Setelah kita menentukan entitas, atribut, dan menentukan kardinalitas relasi, sekarang kita akan membuat diagram untuk membuat IRD-nya. Berikut ini penjelasan tentang cara pembuatan IRD-nya. Untuk langkah yang kedua yaitu kita menggunakan hubungan.
Kenapa menggunakan tanda ini atau simbol ini? Simbol relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik, tetapi hanya sebagai konseptual dan berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Relasi memiliki bentuk belah ketupat seperti berikut. Dan kita berikan penghubung. Setelah itu, jika kita sudah mengetahui fungsi-fungsi dari simbolnya, tinggal kita saling hubungkan saja. Terhubung. Ini adalah sebagai suatu jembatan. Tinggal kita tambahkan atribut saja. ID peminjaman. Ini bersifat unik ID-nya. Jadi kita berikan garis bawah. Ini bersifat unik ID-nya. Jadi kita berikan garis bawah. Terhubung. Ini adalah sebagai suatu jembatan. Tinggal kita tambahkan atribut saja. ID peminjaman. Ini bersifat unik ID-nya. Jadi kita berikan garis bawah. Nah, ini di dalam anggota ini sudah saya isi dan sudah saya berikan atribut serta sudah saya hubungkan. Sekarang bagian yang di buku, apa saja sih yang terdapat di dalam bagian buku tersebut? Nah, kita tambahkan atributnya di sini. Ada pengarang. Kita tambahkan lagi atributnya. Ada judul. Ada pengarang, ada judul, ada kategori. Ada kategori. Ada penerbit, ada tahun, iya lupa di sini lupa dihubungkan. Sudah tahun, kita tambahkan ada di sini ID buku. Setelah ditambahkan atribut seperti ini, tinggal kita hubungkan kembali. Nah, untuk pengarang di sini ia multinilai, berarti dalam satu buku itu mempunyai lebih dari satu pengarang. Jadi kita berikan multinilai. Nah, untuk di ID buku
unik. Setelah itu baru kita hubungkan. Kita hubungkan semua. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita buat langkah terakhir, yaitu studi kasus terakhir yang berhubungan dengan login. Kita tambahkan atributnya dulu. Jadi kesimpulannya, untuk membuat sebuah IRD, kita harus menggunakan masing-masing simbol, yang dimana masing-masing simbol tersebut mempunyai masing-masing fungsi. Sekian dan terima kasih.